밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Saya Elisabethia Nopitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23A, dosen pengampu Berlintina Permatasari, SPMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antar individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Dan komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antar pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antar rekan bisnis. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Setiap jenis komunikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antar orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen atau tim. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antar orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan seperti antar karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini dapat membantu karyawan memperoleh umpan balik dan mendapatkan arahan dari manajer, sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antar orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait seperti antar karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau tim yang berbeda. Teknik komunikasi bisnis. Untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif, individu harus memiliki teknik komunikasi yang baik. Berikut ini adalah beberapa teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pendengarkan aktif merupakan salah satu teknik komunikasi bisnis yang sangat penting. Dengan mendengarkan, seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan dapat memberikan respon yang tepat. Selain itu, dengan mendengarkan aktif, seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa formal dan jelas harus diterapkan dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata saat berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan dapat membantu membangun hubungan yang baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Yang keempat, menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegakkan, seseorang harus dapat menjaga emosi dan tidak terlalu mudah tersinggung. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan.